Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua, saudara-saudaraku semua, khususnya komunitas tepung runtung yang masih ikut nguri-nguri budaya Jawa, khususnya yaitu hitungan Jawa. Dan kita sebagai generasi sekarang wajib untuk melestarikan ya budaya-budaya Jawa, khususnya hitungan Jawa seperti ini, karena kita tahu hitungan Jawa juga masih banyak di daerah-daerah yang masih menggunakan hitungan Jawa untuk keperluan, misalkan contoh kita mau pindah rumah juga mencari hari baik, mau usaha kadang-kadang juga mencari hari baik ya, bahkan untuk membeli misalkan mobil, membeli kendaraan, membeli rumah, membeli tanah dan sebagainya, itu juga memerlukan hari baik. Apalagi acara pernikahan ya, acara pernikahan itu juga memerlukan hari baik. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang bagaimana hitungan Jawa itu, sebaiknya kita mengenal dulu istilah-istilah yang ada dalam hitungan Jawa. Yaitu yang pertama, kita harus mengetahui apa itu paringkel, yang kedua pawukon, yang ketiga hari dan pasaran, yang keempat nogo tahun ya, yang kelima windu, terus yang keenam apakah itu namanya galengan tahun, sangaring tahun, jatingarang dan taliwangke ya. Dalam kesempatan kali ini mungkin nanti hanya itu yang kita bahas dan kita jabarkan ya, apa-apa aja maksud itu semua. Nanti apabila perlu pembahasan lebih lanjut, nanti kita sambung di session berikutnya. Baiklah, kita kembali ke masalah atau pembahasan yang pertama tadi, yaitu tentang paringkel ya. Ringkel itu juga merupakan salah satu rumus juga ya, bisa dikatakan rumus untuk mengetahui ringkel itu nanti sebagai apa dan buat apa manfaatnya ya. Ringkel di sini jumlahnya ada 6, yaitu yang pertama ringkel jilmo, ringkel satu, ringkel iwak, ringkel manuk, ringkel uku dan ringkel godong. Nah, itu yang dinamakan ringkel ya. Terus yang kedua pawukon. Pawukon itu adalah untuk menamai apa ya, bukan menamai sih, pawukon itu adalah kuku ya. Itu juga salah satu rumus juga untuk mengetahui hari jelek dan juga hari baik dengan jumlah wuku yang 30 jumlahnya. Nah, sejarah wuku sendiri itu adalah mengambil dari nama-nama kisah legenda ya. Menurut cerita, menurut sumber ya, wuku itu diambil dari kisah legenda, yaitu pernikahan antara Prabu Watugunung dan Dewi Sinta dan Dewi Landep ya. Jadi mereka memiliki 27 anak dijumlah dengan Prabu Ratugunung dan Dewi Sinta Dewi Landep, jadi jumlahnya genap 30 ya. Jadi buku itu jumlahnya adalah 30. Mungkin saya bacakan di sini. Jadi wuku yang pertama itu adalah Sinta, wuku yang kedua itu Landep, wuku yang ketiga itu Wukir, yang keempat Kerantil, yang kelima Tolu, yang kelima Gumbrek,
Yang ke 7 Waru Galit. Yang ke 8 Waru Gagung. Yang ke 9 Julung Wangi. Yang 10 Sumsang, 11 Galungan, 12 Kuningan, nomor 13 Langkir, 14 Mondosio, 15 Julung Pucut, 16 Pahang, 17 Kuruwelut, 18 Meraki, 19 Tambir, 20 Medangkungan, 21 Matal, 22 Wuye, 23 Menail, 24 Perang Bakat, 25 Bolo, 26 Wugu, 27 Wayang, 28 Kulawu, 29 Dukut, dan nomor 30 yang terakhir Watu Gunung ya. Jadi jumlah wuku atau pawukon itu adalah jumlahnya 30 ya. Nanti manfaat dan kegunaannya nanti kita bahas di bab berikutnya, biar lebih mendetail lagi ya nanti. Terus yang nomor 3 pembahasan kita tadi adalah mengenai hari dan pasaran. Kalau ini mungkin orang Jawa semua pernah tahu ya, hari pasaran sudah tiap hari kita di kalender kita baca hari pasaran ya. Kalau orang Jawa itu hari pasaran itu jumlahnya 7 ditambah 5. Kalau 7 itu misalkan hari mulai dari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ditambah 5 hari pasaran ya. Legi, Paing, Pon, Wage, Kliwon. Nah, di situ. Nah, hari pasaran ini ya, hari pasaran ini ya, di tiap hari dan pasaran itu juga ada rumus sandinya, ada angkanya. Jadi untuk perhitungan itu juga ada sandi angkanya. Misalkan Minggu itu sandi angkanya rumusnya adalah 5, Senin itu 4, Selasa itu 3, Rabu itu 7, Kamis itu 8, Jumat 6, Sabtu 9. Sedangkan yang pasaran Legi itu 5, Paing itu 9, Pon itu jumlahnya 7, Wage 4, dan Kliwon 8. Jadi hari dan pasaran itu jumlahnya ada 12 ya. Jadi itu nanti juga sangat berkaitan. Kalau kita mau belajar hitung-hitungan, itu juga perlu kita pahami dan kita mengerti. Terus yang berikutnya, pembahasan yang keempat adalah Nogo Tahun. Jadi Nogo Tahun itu adalah sebuah nama yang diberikan untuk menandai arah. Misalkan kalau arah kita kan biasanya umumnya kan ada utara, barat, timur, selatan gitu ya. Tapi di sini yang kita kasih tanda adalah sudut-sudut arahnya. Misalkan arahnya itu sudutnya adalah kalau Lor Etan itu namanya timur laut. Kalau Tenggara itu namanya Kidul Etan, terus Barat Daya itu Kidul Kulon, dan Lor Kulon itu namanya Barat Laut. Nah, sudut-sudut itulah nanti yang diposisikan untuk menempatkan yang namanya Nogo Tahun. Jadi Nogo Tahun yang pertama itu adalah letaknya sesuai dengan urut-urutan bulan ya, sesuai dengan urutan di bulan Jawa. Nogo Tahun yang pertama itu adalah letaknya di Lor Etan. Lor Etan atau timur laut. Jadi bulan apa saja yang di situ? Ya, bulan apa saja yang ditempati oleh Nogo Tahun di situ? Yaitu bulan Suro, Sapar, dan Mulut. Nah, gitu ya. Suro, Sapar, Mulut itu letak Nogo Tahunnya adalah di Lor Etan atau di timur laut. Nah, setelah itu 3 bulan berikutnya itu ya pindah lagi ke Tenggara. Ya, pindah lagi ke Tenggara, yaitu bulan apa? Bulan setelah Suro, Sapar, Mulut, jadi Bakto Mulut, Jumatil Awal, Jumatil Akhir ya. Jadi Bakto Mulut, Jumatil Awal, Jumatil Akhir.
itu adalah letak Nogo Tahun yang ada di Tenggara atau Kidul Etan ya. Terus setelah 3 bulan pindah lagi menuju ke barat daya. Bulan apa di barat daya ya. Di barat daya itu bulannya adalah Rejab, Ruah, Poso ya. Jadi Rejab, Ruah, Poso itu Nogo Tahunnya ada di barat daya. Setelah 3 bulan itu dilalui, terus pindah lagi, yang terakhir adalah di barat laut. Barat laut itu adalah Lor Kulon ya, Lor Kulon barat laut. Itu bulan apa? Syawal Selo Besar ya. Syawal Selo Besar itu Nogo Tahunnya adalah letaknya di barat laut atau di Lor Kulon. Nah itu ya posisi-posisi Nogo Tahun. Jadi kalau misalkan kita salah satu, saya cuplik aja, misalkan kalau kita mau pindah, misalkan mau boyongan, kalau posisi kita itu di timur, sedangkan sekarang ini kalau bulan sekarang kan masih Syawal ya. Kalau kita misalkan Syawal itu Nogo Tahunnya masih di barat laut, posisi kita di timur ya, di timur agak ke selatan, jadi arahnya persis ke sana, itu nggak boleh. Sama dengan kita itu marani ulo ya, istilahnya gitu, marani upas. Jadi nggak bagi keselamatan dan juga bagi kelancaran rezeki, itu sangat berpengaruh bagi orang Jawa, khususnya bagi yang masih percaya ya, karena kepercayaan orang Jawa itu seperti itu. Kalau saya sih masih percaya ya, jadi kepercayaan orang Jawa itu seperti itu. Jadi kalau bisa kita menghindar, misalkan Nogo Tahunnya itu sekarang berada di Lor Kulon atau di barat laut ya, setidaknya kita nunggu dulu, pindah dulu ya. Misalkan kalau kita mau terpaksa nanti tetap arahnya ke sana ya, kita tunggu 6 bulan lagi supaya bersih, supaya pindah ke Nogo Tahun itu pindah ke ke Tenggara misalkan. Jadi bertolak belakang tempat posisi Nogo Tahun. Atau misalkan kalau Nogo Tahunnya di barat laut, misalkan kita pindahnya ke timur laut, itu nggak apa-apa, ke timur laut atau ke Tenggara itu nggak apa-apa. Jadi yang nggak boleh itu di barat laut sama di barat daya ya, karena posisi Nogo Tahun itu masih berada di barat laut. Kalau di barat laut itu misalkan kita mau pindah ke sana ya, itu pas nuju apa ya, upasnya ya. Jadi kalau istilahnya itu langsung nuju ke upasnya. Jadi kalau di belakangnya, misalkan di tengah barat dayanya itu kan sisanya, bekasnya. Istilahnya kalau orang Jawa itu mengatakan apa ya, warangan gitu. Warangan itu ya hampir sama dengan racun lah ya, dengan upas itu. Masih ada upasnya itu masih ada gitu. Ya. Jadi itu ya masalah Nogo Tahun, semoga bisa dimengerti. Terus yang berikutnya, nomor berikutnya ya, kita membahas tentang windu. Nah, windu itu ada 4 ya. Windu itu ada 4. Itu yang pertama, windu Adi, windu Kuntoro, windu Sengoro, dan windu Sancoyo. Di dalam satu windu ya, seperti windu Adi, windu Kuntoro, windu Sengoro, dan windu Sancoyo ya, di dalam tiap-tiap windu itu terdapat 8 tahun dalam satu windu ya. Kalau windu Adi gitu aja, cuma windu Adi aja itu namanya satu windu. Jadi jumlah tahun di dalam satu windu itu ada 8 ya. Yang pertama adalah tahun Alif, yang kedua tahun Ehe, yang ketiga tahun Jimawal, yang keempat tahun J, yang kelima tahun Dal, yang keenam itu tahun B, yang ketujuh tahun Wawu, dan yang terakhir adalah tahun Jimagir ya. Jadi saya ulangi, untuk windu itu jumlahnya ada 4 ya, windu Adi, windu Kuntoro, windu Sengoro, dan windu Sancoyo.
di dalam tiap-tiap windu itu ada 8 tahun ya. Windu tahun alif, tahun ihe, jimawal, j, dal, bet, tahun wawu dan tahun jimakir. Nah seperti itu untuk windu ya. Untuk windu saya kira mudah dimengerti dan mudah dipahami. Terus untuk berikutnya, yang berikutnya adalah apakah yang dimaksud dengan galengan tahun ya. Galengan tahun itu adalah nama hari atau tanggal pertama dalam satu tahun ya. Misalkan kalau kita Masehi itu ada yang namanya tahun baru 1 Januari gitu ya. Tapi kalau orang Jawa itu tahun barunya adalah Aboge, Alif, Rebo, Wage ya. Jadi yang dinamakan galengan tahun itu yang Rebo Wage-nya itu ya. Rebo Wage itu adalah nama galengan tahun. Karena di sini tahun Jawa itu ada 8 ya dalam satu windu tadi, yang namanya Aboge ya, Alif, Ehe, Jimawal, J, Dal, B, Wawu dan Jimakir tadi ya. Karena di sini kita awal dari Alif, Aboge itu galengan tahunnya adalah harinya Rebo Wage. Yang tahun kedua ya, galengan tahunnya Ehe itu hari Akad Pon atau Minggu Pon. Terus yang tahun ketiga, tahun Jimawal ya, tahun J ya, tahun J itu Jumat Pon. Terus yang tahun keempat yaitu tahun J ya, maaf tadi yang nomor 3 tadi tahun Jimawal ya, itu Jumat Pon. Yang keempat tahun J itu Selasa Pahing. Yang kelima itu tahun Dal itu Sabtu Legi. Yang keenam tahun B itu Kemis Legi. Yang nomor 7 itu tahun Wawu adalah Senin Kliwon. Dan tahun yang ke-8 Jimakir itu adalah Jumat Wage ya. Nah nama-nama hari yang sudah jadi patokan itu adalah tiap tanggal pertama dalam satu tahun ya, tanggal 1 istilahnya, itu adalah yang dikatakan galengan tahun ya. Jadi sebagai orang Jawa, kalau sudah namanya galengan tahun, kita tidak berani, kepercayaan orang Jawa itu kalau udah galengan tahun kita nggak berani untuk melakukan aktivitas seperti kita misalkan mau mendirikan rumah atau mau membuat hajatan dan sebagainya. Itu kita nggak berani ya. Menurut kepercayaan orang Jawa itu kita nggak berani, dan itu masih berjalan sampai sekarang. Terus yang kedua ya, setelah kita tahu galengan tahun, yang berikutnya adalah apa yang dimaksud dengan sangaring tahun ya. Sangaring tahun itu adalah hari di mana terakhir tahun yang lalu. Misalkan kalau sekarang ini 2021 ya, berarti kalau sangaring tahun, kalau Masehi itu, kalau kita istilahkan di tanggal Masehi, misalkan sekarang itu 1 Januari 2001, berarti tanggal 31 Desember tahun 2020 itu namanya sangaring tahun gitu ya. Jadi sangaring tahun itu kalau hitungannya kita kembali kepada hitungan tahun Jawa ya, misalkan kalau Rebo Wage-nya ini tahun Alif ya, berarti Selasa Pon ya. Ya benar, Selasa Pon itu galengan tahun, karena Selasa Pon itu masih ikut tahun Jimakir ya. Selasa Pon itu harinya ikut hari terakhir Jimakir. Jadi memasuki Aboge tanggal pertama, sebelum memasuki tanggal pertama itu namanya sangaring tahun. Saya harapkan sampai di sini untuk saudara-saudaraku semua, teman-temanku semua, khususnya komunitas grup Tepung Runtung ya, bisa dimengerti dan bisa dipahami apa yang dimaksud dengan galengan tahun, sangaring tahun tadi. Yang berikutnya adalah
Jatingarang. Nah, apa yang dimaksud dengan Jatingarang? Jatingarang adalah galangan tahun galangan tahun yang lalu. Misalkan galangan tahun yang lalu itu, misalkan sekarang itu tahun 2021 ya. Jadi kalau Jatingarangnya itu berat tanggal 1 Januari 2021. Berarti kalau Jatingarang itu 1 Januari 2020, itu namanya Jatingarang. Kalau di hitungan tahun Jawa ya, berarti kalau misalkan sekarang itu tahun Jimakir ya, galangan tahunnya adalah hari Jumat Wage ya, hari Jumat Wage. Kalau memasuki bulan Aboge ya, kalau misalkan sekarang perpindahan dari tahun Jimakir menuju tahun Alif, berarti kalau kita sudah memasuki tahun Alif, Rebu Wage itu sebagai galangan tahun. Kalau yang galangan tahun yang lalu yang namanya Jumat Wage tahun Jimakir itu sebagai Jatingarangnya, gitu ya. Jadi saya harapkan mudah dimengerti dan dipahami. Terus yang berikutnya adalah Taliwangke ya. Yang keempat ini Taliwangke. Apa yang dimaksud dengan Taliwangke? Taliwangke itu adalah hari dimana juga tidak boleh kita melakukan kegiatan yang seperti saya sampaikan tadi di atas ya. Misalkan kita mau ada acara-acara itu juga boleh kalau kita pas Taliwangke ya. Sebetulnya nggak boleh. Nah itu Taliwangke itu apa? Taliwangke itu adalah hari ketiga setelah galangan tahun ya. Misalkan kalau tahun ini adalah misalkan tahun Alif. Nah, tahun Alif itu galangan tahunnya apa? Tahun Alif itu galangan tahunnya adalah Rebu Wage. Nah kalau Taliwangke itu berarti kita maju 3 hari ke depan dihitung dari Rebu Wage. Misalkan Rebu Wage ya, Rebu Wage, terus Kamis apa? Kamis Kliwon ya, Kamis Kliwon, Jumat Legi. Nah berarti Jumat Leginya itu namanya Taliwangke ya. Jadi dari patokannya itu galangan tahun kita maju 3 hari ya, seperti Rebu Wage ya, Kamis Kliwon dan Jumat Legi. Lah Jumat Leginya itu jatuhnya pas Taliwangke ya. Ya seperti itu ya. Seperti itu apa yang bisa saya sampaikan ya untuk sementara ini. Hanya itu yang bisa saya sampaikan dan saya jabarkan di sini. Istilah-istilah dalam perhitungan Jawa, kamus-kamus hitungan Jawa. Ini saya mengambil bahan-bahan referensi ini adalah dari romo guru saya, dan saya mempunyai tanggung jawab yang besar untuk juga ikut melestarikan supaya kita tidak kehilangan jati diri sebagai orang Jawa. Jadi seperti ini tetap kita pertahankan, dan kalau bisa kita teruskan dan kita tularkan kepada anak cucu kita supaya namanya budaya-budaya itu tidak hilang ditelan zaman ya. Nah dari semua apa yang saya sampaikan dari atas sampai bawah tadi, bila mana ada kesalahan ucap, kesalahan penyampaian atau kekeliruan penyampaian ya, bisa mohon tolong dimengerti. Dan juga bila mana perlu ada pembahasan lagi, tolong komentar di kolom komentar ya, pertanyaannya ditulis di kolom komentar, dan juga nanti kita bahas bersama-sama untuk session berikutnya. Dan jangan lupa juga subscribe dan juga di share supaya channel ini lebih bisa berkembang lagi, sehingga untuk meneruskan atau untuk menalurikan budaya-budaya Jawa khususnya hitungan Jawa ini tidak punah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Matur nuwun.